balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas tentang 15 manfaat kantong teh kayak gini yang kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian bisa manfaatin kantong teh apa aja, baik itu kantong teh green tea, teh biasa, teh melati, teh chamomile, atau teh jenis lainnya. Kalian bisa pakai dan mereka tuh punya manfaatnya tersendiri. Tapi aku pribadi lebih sering menggunakan teh green tea kayak gini. Ini tuh mereknya dari Kepala Jenggot. Kayak gini dia kemasannya, kalian juga pasti udah nggak asing lagi. Nah, aku personally menggunakan teh kantong bekas ini itu sebagai treatment untuk menghilangkan mata panda. Jadi kalau misalnya aku lagi punya waktu luang, aku seduh 2 teh gitu. Terus kalau udah, aku diemin si kantong tehnya ini tuh di kulkas selama beberapa menit. Terus aku ambil lagi dan aku tempelin di kedua mata aku. Dan pas si kantong teh bekasnya itu dilepasin dari mata, itu berasa seger banget. Kayak penglihatan aku tuh kayak di-refresh lagi gitu. Lebay banget. Tapi beneran sebagus itu efeknya kalau di aku pribadi. Nah, langsung aja ke videonya. Di sini aku bakalan nyebutin 15 manfaat dari kantong teh bekas. Jadi kalau misalnya kalian punya kantong teh bekas, please jangan dibuang. Jangan dibuang dulu, maksudnya kalian pakai dulu manfaatnya sampai habis baru kalian buang. Nah, fungsi pertama dari teh kantong bekas ini adalah untuk mengurangi peradangan atau pembengkakan di sekitar mata kalian. Nah, kalian bisa menggunakan kantong teh bekas dari teh green tea atau teh hitam karena di dalam teh tersebut mengandung kandungan flavonoid yang merupakan salah satu antioksidan yang sangat bagus untuk mengurangi pembekakan dan peradangan di kulit kita. Kalau hal ini kita membahas tentang mata, jadi itu sangat bagus untuk mengurangi pembekakan atau peradangan di sekitar mata kita. Nah, caranya itu kalian tempelin aja teh celupnya atau teh kantong bekasnya di mata kalian atau di daerah yang bengkak tadi. Yang kedua, fungsi dari kantong teh bekas ini adalah untuk menyembuhkan mata merah. Di sini kalian bisa pakai teh sanendula, teh chamomile, ataupun teh hijau untuk mengurangi kemerahan di mata kalian. Caranya sama aja, kalian tempelin aja di daerah mata kalian, kalian diemin beberapa saat. Karena teh ini tuh berfungsi untuk mengangkat cairan berlebih yang ada di mata kalian yang membuat mata kalian menjadi merah. Nah, fungsi yang ketiga ini adalah fungsi terpenting dari teh kantong bekas, yaitu untuk menyamarkan mata panda. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung untuk mencari cara untuk menghilangkan mata panda, gak ada salahnya kalian cobain teh kantong bekas yang kalian tempelin ke kedua mata kalian, dan kalian lakukan hal ini secara rutin. Dijamin mata panda kalian itu bakalan hilang, bakalan berkurang. Karena kalau misalnya kalian punya mata panda, itu bakalan mengganggu penampilan kalian, dan beberapa orang bahkan gak percaya diri gitu sama mata pandanya. Nah, fungsi yang keempat dari teh kantong bekas adalah untuk mengurangi bintitan di sekitar mata. Nah, kalau kalian yang hobinya ngintip, enggak. Kalau misalnya kalian punya bintitan di mata kalian, kalian bisa gunain si kantong teh bekas ini untuk mengurangi pembekakan atau mengurangi bintitan yang ada di mata kalian. Nah, fungsi yang kelima dari teh kantong bekas adalah berfungsi untuk melembabkan mata kalian. Jadi kalau kalian punya mata yang kering, kalian pasti pernah ngerasain mata kalian itu kering, kayak dikedipin gitu, rasanya perih. Itu ciri-ciri mata kalian itu kering dan perlu dilembabkan. Nah, cara melembabkannya itu kalian tempelin aja si teh kantong bekas ini di kedua mata kalian dan kalian diemin beberapa saat. Dan kalau misalnya udah berasa baikan, kalian lepas aja si kantong teh bekas itu. Nah, fungsi yang keenam yaitu untuk mengatasi lebam di sekitar mata kalian. Nah, kalau misalnya kalian habis kena tonjokan, habis berantem gitu, biasanya kan mata kalian lebam. Nah, kalian bisa gunakan teh kantong bekas ini untuk mengatasi atau meringankan luka lebam yang ada di sekitar mata kalian. Nah, jenis teh yang bisa kalian gunakan untuk pengobatan luka lebam adalah teh chamomile dan teh lavender. Tapi kalau misalnya kalian emergency nggak punya teh chamomile atau lavender, kalian boleh banget bisa pakai teh hijau untuk meredakan lebam di sekitar mata kalian. Nah, fungsi yang ketujuh dari teh kantong bekas adalah untuk melembabkan rambut kalian. Nah, caranya itu kalian celupin lagi teh kantong bekasnya itu di air hangat. Kalau udah, kalian tunggu airnya agak sedikit dingin gitu, terus kalian siramin ke rambut kalian. Kalian kayak keramasin biasa gitu. Tapi bedanya setelah kalian siramin ke rambut kalian, kalian diemin dulu beberapa saat kayak kalian pakai masker rambut gitu. Nah, kalau udah, terus kalian bilas pakai shampoo dan air bersih. Nah, di beberapa studi juga membuktikan kalau misalnya perawatan rambut dengan teh kantong bekas ini secara rutin itu bisa mencegah kerontokan yang ada di rambut kalian.
Nah, fungsi ke-8 dari teh kantong bekas ini adalah untuk kalau misalnya kalian punya rambut yang berwarna, teh kantong bekas ini akan bisa lebih mempertegas warna rambut kalian. Jadi warna rambut kalian itu bakalan lebih awet dan lebih terang gitu kelihatannya. Asalkan kalian rutin menggunakan teh kantong bekas ini sebagai perawatan rambut kalian. Nah, caranya itu sama, kalian celupin aja teh kantong bekasnya ke air hangat, terus kalian tunggu beberapa menit sampai airnya sedikit mendingin. Kemudian kalian siramin ke rambut kalian yang berwarna dan kalian tunggu beberapa menit, lalu kalian bilas pakai shampoo dan air bersih. Nah, fungsi yang ke-9 dari teh kantong bekas ini adalah untuk meringankan luka bakar yang ringan. Nah, luka bakar yang ringan itu contohnya mungkin kalian yang hobi masak, terus tiba-tiba kena cipratan minyak, atau mungkin salah senggol, terus kalian kena panci atau penggorengan, dan kulit kalian terluka. Nah, itu namanya luka bakar ringan. Nah, kalau misalnya kalian mengalami hal tersebut, kalian bisa seduh teh, terus kalian ambil kantong tehnya, terus kalian tempelin di daerah yang terluka tadi. Nah, untuk hal ini lebih bagus kalian menggunakan teh hitam untuk treatmentnya. Jadi itu bakalan lebih mempercepat proses penyembuhan luka bakar kalian. Karena teh hitam itu kandungan antioksidannya lebih tinggi kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya pun emergency gitu, kalian masih tetap bisa pakai teh hijau. Nah, fungsi yang ke-10 dari teh kantong bekas ini adalah untuk mengatasi pembengkakan gusi. Nah, caranya itu kalian tempelin aja teh kantong bekasnya di daerah gusi yang bengkak. Tapi kalian harus tetap cek ke dokter untuk memastikan dan lebih mempercepat penyembuhan gusi bengkak kalian. Jadi teh kantong bekas ini adalah obat sementara aja untuk kalian mengatasi masalah pembengkakan gusi. Dan teh kantong bekas ini juga bisa untuk menyembuhkan sariawan kalian. Nah, fungsi yang ke-11 dari teh kantong bekas adalah untuk menghilangkan bebauan yang tidak sedap. Contohnya itu menghilangkan bau sepatu, menghilangkan bau kaki, dan menghilangkan bau ketiak. Nah, caranya itu kalau misalnya untuk menghilangkan bau sepatu, kalian taruh aja teh kantong bekasnya itu di dalam sepatu kalian dan kalian diemin selama semalaman. Dan keesokan paginya wangi sepatu kalian udah nggak bau lagi. Ya paling nggak sebau sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk menghilangkan bau kaki, itu kalian bisa pakai teh kantong bekasnya. Kalian celupin lagi ke air hangat, kalian kayak taruh di baskom gitu, dan kalian rendam kaki kalian selama beberapa menit di dalam baskom yang udah isi cairan atau teh kantong bekas tadi. Nah, kalau menghilangkan bau ketiak, kalian bisa tempelin aja langsung si kantong bekasnya di ketiak kalian dan kalian diemin beberapa saat. Terus kalian bawa mandi dan kalian ngebersihin badan kalian seperti biasa. Nah, fungsi yang ke-13 teh kantong bekas ini adalah sebagai pupuk tanaman. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah pakai dia sebagai perawatan A sampai Z, terus sisanya jangan kalian buang ke tong sampah. Kalian baurin aja teh kantong bekasnya ke tanaman yang kalian sayangi. Jadi daun-daun teh tersebut bisa menjadi pupuk untuk tanaman lainnya. Nah, selanjutnya fungsi yang ke-14 dari teh kantong bekas ini adalah untuk menghilangkan komedo. Nah, dulu tuh aku sering banget lakuin cara ini, dimana aku gunain teh kantong bekas ini, aku buka gitu kantongnya, aku keluarin isinya, dan aku tempelin ke hidung aku, dan aku gunain untuk masker gitu. Dan dijamin komedo itu akan terangkat dan permukaan kulit aku tuh berasa halus gitu setelah pakai si masker dari green tea ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian buktiin aja sendiri. Dan juga teh kantong bekas ini juga berfungsi untuk menghilangkan jerawat di kulit kalian. Jadi kalau misalnya teh kantong bekasnya itu masih ada sisaan dari yang aku pakein sebagai masker komedo tadi, aku baurin ke bagian yang berjerawat di kulit aku, terus aku tempelin dan aku diemin beberapa saat, aku pakein sebagai masker gitu. Terus kalian aku bilas nanti pas cuci muka atau mandi sore. Dan itu dijamin jerawat kalian pasti kempes. Aku udah ngebuktiin sendiri dan itu beneran bekerja di kulit aku. Jerawat aku yang tadinya merah itu merahnya berkurang, dan kalau misalnya dipakein rutin itu bakalan kempes jerawatnya. Nah, fungsi yang terakhir dari teh kantong bekas ini adalah sebagai scrub wajah. Aku pun sendiri juga pakai cara ini untuk nge-scrub wajah aku. Jadi kalau misalnya aku perlu scrub wajah yang emergency gitu, aku biasanya seduh teh hangat, tehnya aku minum, terus kantong tehnya aku buka gitu dan aku taruh di mangkok dan aku gunain sebagai masker. Nah, kalau misalnya aku gunain sebagai scrub, aku gunain dia juga sebagai masker. Caranya itu, kantong tehnya aku keluarin isinya, terus aku tambahin sedikit madu apa aja, terus aku baurin ke seluruh wajah aku gunain sebagai masker, aku diemin beberapa saat, dan pas mau dibilas aku sekalian nge-scrub gitu wajah aku. Nah, scrub itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit kalian. Nah, sama kayak tadi pas dibilas wajah aku super duper halus karena masker ini dan semua sel kulit matinya keangkat. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang sensitif, kalian jangan gosok terlalu keras, kalian kayak gentle aja, kayak gosok pelan-pelan terus kalian bilas.
Nah itu bakalan efeknya sama aja, bikin kulit kalian lebih halus. Nah itu aja manfaat dari teh kantong bekas yang aku tahu. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau misalnya yang kurang, aku mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, please kasih like-nya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Pembengkak. Dan karena teh hitam itu kandungan aktif. Nah itu namanya luka ringan bakar. Nah fungsi teh kantong 8 yang ke kalau udah merasa baikan, kalian lepasin aja si kantong matanya. Dan pas berobat. Nah kalau misalnya untuk